Saya orang yang nggak percaya dengan menabung gitu ya. Saya percaya bahwasanya yang namanya uang itu harus dikelola. Karena kalau nabung kita kalah dengan inflasi. As simple as that gitu loh ya. Siapa tak kenal dia, boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Wah boy. Boy si boy. Boy si boy. Come on boy. Halo Sobat Cuan, tenang, nggak salah podcast cuan. ya. Ini bener podcast cuap-cuap cuan. Tapi kali ini narasumber kita emang agak sedikit spesial karena kita kedatangan musisi legendaris Indonesia, Kang Ikang Fauzi. Apa kabar? Halo Dina, nice to meet you. Nice to meet you. Sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Yes. Sehat. Oke. Nah, kita kesini tuh sebenarnya kali ini Kang Ikang, kita bukan mau bicara soal karir musik karena semua orang udah tahu lah karir seorang Kang Ikang Fauzi itu luar biasa, seorang musisi legendaris. Tapi kita kali ini mau bicara soal sesuatu yang lagi viral, yaitu di mana seorang Kang Ikang Fauzi baru membuat sebuah postingan mengenai BPJS Kesehatan. Mungkin boleh dijelasin dulu nih buat Sobat Cuan, apa sih sebenarnya yang terjadi saat itu? Yang terjadi exactly itu saya hanya memperpanjang keanggotaan saya. Jadi yang dulu dibayarin oleh perusahaan, saya pengen mandiri gitu loh. Karena saya pastiin supaya saya punya BPJS itu hidup terus. Kenapa? Karena BPJS itu kan sekarang udah merupakan kewajiban. Setiap warga negara harus punya BPJS. Betul. Kita beli properti harus punya BPJS. Berarti kalau begitu, ya harus dilayakkan lah produk maupun pelayanannya. Karena bayanginnya kalau semua warga negara punya BPJS kan ini harus bermanfaat. Betul. Satu itu. Kedua, yang namanya BPJS itu paling dibutuhkan, Mbak. Itu namanya negara hadir di situ. Ya, kalau untuk urusan kesehatan, perumahan, pendidikan gitu kan, itu harus hadir gitu. Nah, kesehatan udah hadir. Semua negara punya BPJS, tapi tergantung BPJS-nya siapa yang punya kualitas yang terbaik. Nah, kita lagi menuju ke sana gitu. Harapan saya seperti itu dong. Kalau kita diwajibin harus layak dong, harus bermanfaat dong. Harus bisa dipakai dong gitu kan ya. Karena memang ya kita nggak tahu kapan kita sehat atau sakit. Jadi BPJS itu bukan hanya, banyak yang masih nggak tahu ternyata ya. Hanya pikir nih hanya untuk orang nggak punya aja gitu loh. Nah ini kan berarti komunikasinya harus lebih ditingkatkan kualitasnya. Dioptimalkan. Betul, dioptimalin. Postingan Kang Ikang kalau saat ini nih lagi saya buka, yang like 15.700. Salah satunya saya. Gitu ya. Itu banyak apa enggak ya? Banyak dong, udah tergolong viral. Iya, sebenarnya yang sih komentar, ya hanya ngerasa mungkin apa ya, berhubungan sama kepentingan dia kan. Iya. Itu. Tapi kan berarti kan memang ini jadi perhatian Betul, gitu. betul. Nggak cuma dari publik, dari orang-orang yang memang bertanggung jawab terkait dengan BPJS Kesehatan ini. Yang komentar ada 2.500. Aku mau lihat ya komentarnya. Mungkin yang pertama nih komentarnya dari teman-teman netizen. Pertanyaannya adalah, mau tindakan apa Mas Ikang? Kirain punya asuransi kesehatan swasta gitu. Mungkin boleh dijawab langsung. Ya itu yang saya jawab. Bahasanya asuransi yang kita punya itu, BPJS itu delivered by government. Dan kita wajib punya itu. Kalau tuh punya swasta juga nggak ada masalah. Itu menjadi tambahan aja buat kita. Tapi yang kewajiban itu yang paling utama tuh punya BPJS gitu loh. Dan menurut gua yang gue tahu itu BPJS sekarang juga coverage-nya udah bagus loh. Betul. Iya kan, udah bagus gitu loh. Nggak kalah dengan asuransi swasta. Nah, tahu nggak kalian? Mestinya tahu dong ya kan. Jadi kalau ada tahu kan nggak mungkin ada pertanyaan kayak begitu. Karena sayang sekali. Makanya ini produk yang benar-benar mungkin pemerintah kerja keras untuk bikin produk ini untuk melayani masyarakat, tapi masyarakatnya masih banyak yang belum tahu. Dan itu mungkin dengan kejadian seperti ini, selain produknya disampaikan dan pelayanannya juga ditingkatin. Gitu. Untuk background nih Kang Ikang, aku kan juga salah satu yang lumayan memperhatikan asuransi kesehatan. Salah satunya BPJS Kesehatan. Setauku sebenarnya kita nggak perlu ke kantor BPJS Kesehatan kalau memang lagi belum ada perubahan data. Maksudnya kayak udah kita tinggal bayar iuran aja gitu kan. Nah kalau dari Kang Fauzi sendiri waktu itu akhirnya datang ke kantor, peruntukannya itu apa Kang? Itu jawabannya tadi, perubahan data. Perubahan data. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Datang, ternyata masih nomor, aktif.
Iya, maksudnya ininya prosesnya itu aku datang, ambil nomor, udah gitu tunggu, ngantri sampai keluar. Ngantri sampai keluar gitu, sampai banyak banget gitu. Udah gitu aku dapat yang 180-an sekian lah gitu. Nunggu ya jam 3 tuh baru bisa masuk gedung. 3 sore? 3 sore. Jadi diterima di loket tuh jam 3:30 lah kira-kira. Dari jam 9 pagi Iya, karena begitu banyak orangnya. Banyak orang. Nah, aku pikirkan kalau layanan seperti ini seharusnya jangan memamerkan kemiskinan gitu loh. Maksudnya membiarkan rakyat sampai nunggu panjang itu kayaknya nggak baik gitu. Kita harus memuliakan rakyat lah gitu. Waktu Kang Ikang di sana petugasnya bilang apa tuh Kang? Nggak bilang apa-apa. Pokoknya rame ya tunggu aja gitu. Itu. Jadi nggak bilang bahasanya harus begini apa ditambah yang aku bilang tadi kan, maksudnya ada plan B masuk kan gitu. Orang ditambah atau loketnya bikin loket yang yang dadakan lebih atau banyak, bagaimana, yang penting dia terwakili dan lebih cepat gitu. Ini nggak ada, jadi like usual aja dia. Pokoknya tunggu ini tunggu masing-masing ya bisa 10, 15, 20 menit gitu, bayangin aja. Dari awal sampai 180-an kan jadi panjang begitu gitu loh. Tapi setelah menunggu 6 jam akhirnya yang dituju terlaksana. Pendaftaran ulang akhirnya bagus, terlaksana. Mereka melayani dengan baik. Aku dapat semua yang aku inginin lah gitu. Oke. Nah, yang aku dengar juga akhirnya dari pihak BPJS Kesehatan juga akhirnya melakukan komunikasi ya. Iya. Apa yang disampaikan Kang Ikang? Minta maaf. Oke. Tapi poinnya buat saya bukan itu. Aku sih pasti minta maaf. Emang gue siapa gitu lah. Gue rakyat juga. Maksudnya ya bagusnya waktu itu aku nggak diberikan spesial gitu ya. Nunggu. Ya, pokoknya segitu. Nggak dikasih yang spesial buat karena artis dan nggak ada itu. Bagus itu. Dan ya yang buat concern saya itu adalah solusinya gitu. Maksudnya ini nggak boleh begini terus lah gitu lah. Ini rakyat sangat berharap. Kita bisa bayangkan kalau dia itu ngantrinya di loket di rumah sakit. Kayak apa? Dengan kondisi dia sakit, sedang tidak sehat. Iya. Itu lah. Iya kan, itu yang harus kita pikirkan benar gitu. Jadi pentingnya pada saat rakyat benar-benar butuh, berikan yang terbaik gitu. Oke, kalau Kang Ikang sendiri selain BPJS Kesehatan punya asuransi lain kah? Sekarang enggak. Kenapa tuh? Dulu iya. Karena saya hitung-hitung lebih visible punya BPJS. Iya. Dengan usia segini ya maksudnya ya udah saya hitung-hitung tuh. BPJS sekarang kan fleksibel, Mbak. Iya. Jadi kalau kita misalnya pengen VVIP gitu, kita tinggal nambah aja. Itu solusi. Jadi sebenarnya dari hitungan itu lebih visible buat paling mahal 150.000 sebulan. Betul. Kelas 1. Iya, kita kelas 1. Kita bisa VVIP, kita tambah aja lagi. Sisanya selisih kamarnya. Betul, selisih kamar. Tapi itu terpakai kan. Kalau coverage-nya sama semuanya kan. Apalagi sekarang katanya mau disamain semua, lebih bagus lagi. Kalau Kang Ikang sendiri sudah pernah menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan? Belum. Tapi memastikan punya. Tapi kakak saya waktu itu pernah menggunakan, saya jadi tahu lah. Oke. Tahu pentingnya. Ya, dan saya emang pengen, saya tuh orang kalau ada layanan publik, kalau negara memberikan sesuatu, saya pengen tahu gitu. Saya pengen menikmati gitu loh. Sama berarti kita. Karena kan kita bayar pajak ya. Iya, benar. Kita berhak menikmati. Itu kita punya hak di situ. Betul. Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu. Iya. Ini aku sepakat banget sama Kang Ikang. Lalu kalau aku pernah dengar Kang Ikang ini selain sebagai musisi tapi juga punya bisnis properti. Bener ya? Bener. Mungkin boleh diceritain. Udah lama. Ya kurang lebih dari tahun 90-an ya. Pada saat aku lagi laku-lakunya banget itu nyanyi dan main film. Saya punya tabungan cukup banyak. Dan saya orang yang nggak percaya dengan menabung gitu ya. Saya percaya bahwasanya yang namanya uang itu harus dikelola. Karena kalau nabung kita kalah dengan inflasi. As simple as that gitu loh. Ya, jadi yang terbaik adalah uang itu dikelola. Yang terbaik lagi dikelola dan juga kita bisa memanage. Kita melit untuk memanage itu gitu loh. Nggak diberikan semata-mata sama orang lain. Ini gue titip uang gue sama lo. Nah itu gue nggak bisa kayak begitu gitu. Kita cari capek-capek, udah gitu kita mengambil risiko seperti itu.
Ini menarik. Karena kalau kita di podcast Cuap Cuan, salah satunya adalah mendorong masyarakat untuk menabung. Tapi mungkin perbedaan konsep kali ya. Yang dimaksud oleh Kang Ikang menabung itu artinya menumpuk uang gitu aja. Itu yang Kang Ikang nggak setuju konsepnya. Jadi namanya uang itu harus dikembangkan. Iya, betul. Boleh dikasih tahu kelolanya Kang Ikang Fauzi sebagai musisi dan juga sebagai pengusaha properti, ini uang dikemanain sih supaya itu tadi nggak kalah sama inflasi? Pengalaman saya di properti itu luar biasa ya. Kalau kita menginvestasikan uang kita di properti ya, pada saat saya mulai investasi di properti, karena bisnis properti ada 3 masukannya, sebagai investor, yang kedua itu sebagai developer, pengelola ya. Yang ketiga itu sebagai broker, marketing agent gitu lah. Ini yang ketiga nih modalnya paling kecil, tapi kemungkinan untuk mendapatkan cuannya tinggi. Ya kebayanginnya 2%. Kalau kita ada jual rumah yang 20 miliar, berapa coba hitung aja gitu kan. Sekali jual udah dapat rumah lagi kali. Nah, kalau developer itu tanggung jawabnya cukup berat. Dia mulai bebasin lahan, ngurusin izin, bikin business plan, udah gitu bikin planningnya, udah gitu minta kerjasama dengan perbankan sampai menjual and so on gitu loh. Kalau investing ya itu kita bisa main di pasar sahamnya, properti dan sebagainya kan. Pasar saham properti juga hal yang masih baik kan, terbaik gitu loh untuk bisa menginvestasikan di situ. Jadi dari pengalaman di situ, saya berpikir juga kembali kita melihat kenapa bisa seperti itu. Karena sebenarnya ini simple, very simple, demand supply, ya kan? Demandnya naik terus, supply-nya tetap. Ya, saya jelasin ya. Kita yang punya rumah pengen punya rumah lagi, yang udah pengen rumah pengen punya kantor harus ada fasilitasnya lagi. Itu berkembang terus, ya sesuai dengan keinginan dan bisnis dan kebutuhan kita. Nah, supply-nya yang namanya bumi ya segitu-segitu aja. Tanah sampai hari aja. Ini Elon Musk hidup di Mars belum visible. Iya kan? Come on, gitu loh. Ya sinilah di bumi ini. Jadi supply-nya tetap, demand-nya naik terus, otomatis dia naik terus nilai tanah. Ya memang kalau kita bicara soal investasi properti dari dulu ya, dari zaman dulu memang terkenal selalu katanya memberikan value yang bertambah. Tapi aku punya pendapat. Di zaman pandemi kemarin gitu beberapa tahun yang lalu, ini kan banyak sekali sektor yang tadinya katanya disebut-sebut nggak akan goyah, ternyata goyah. Mungkin misalnya pariwisata, salah satunya ternyata properti. Akhirnya hancur juga, kena juga gitu. Dan akhirnya mungkin harganya naik properti, tapi jadinya ini menjadi investasi yang nggak liquid, alias saat dibutuhkan nggak bisa digunakan investasi ini. Jadi ya sesederhana sekarang orang punya rumah, punya rumah. Kalau lagi ditinggalin, mungkin value-nya dapat ke kita. Tapi kalau kita lagi butuh uang, amit-amit tiba-tiba sakit, dijual setengah mati sekarang. Karena nggak ada orang yang punya uang cash untuk membeli rumah. Pendapatnya Kang Ikang Fauzi sebagai pengusaha properti sejak tahun 90-an, seperti apa? Itu kata kuncinya tadi tuh, pandemi. Itu kan kondisi yang tidak normal dan terjadinya probabilitasnya sangat kecil sekali gitu. Betul, kejadian luar biasa. Yang namanya nggak normal ya seperti itulah. Satu itu. Kedua, investasi apa yang berjalan pada saat itu? Semua hancur, iya kan? Semua jadi kembali value-nya jadi turun lah sebetulnya. Dan aku pikir ya paling jelek emang nggak bisa jual, tapi nilainya hanya ketahan aja atau berkurang. Kalau emang kita ngotot mau jual pada saat itu, pada saat orang nggak punya duit, ya. Pasti begitu jual kan? Iya, jual BU, demand supply lah gitu ya. Tapi begitu kita tahan lagi, begitu ekonomi sehat, value langsung berlaku hukum ekonomi yang kondisi yang normal. Nah sekarang kebanyakan posisi kita di normal apa tidak gitu aja kan ya. Ya kalau seandainya itu ya bisa aja orang percaya dengan emas, dengan dolar aja bisa kena sekarang nggak bagus ya. Mungkin sekarang emas lah ya. Yang lagi cerah gitu kan istilahnya. Tapi berarti Kang Ikang bener-bener nggak ada lagi istilahnya tabungan atau investasi
dalam ada, bentuk cuman nggak banyak aku lebih banyak karena itu Mbak, aku kerjaan aku developer, ya kan? ya. Saya harus punya aset gitu Mm-mm. loh, saya harus punya modal saya adalah tanah. Itu sih sebenarnya yang Bentuknya paling tanah utama, ya. benar. Kalau saya terlalu melakukan investasi di tempat lain, which is yang saya bilang tadi, aku nggak pernah percaya kalau uang saya dijalanin sama orang lain gitu loh, walaupun seprofesional apapun gitu ya. Ya, Itu benar. sulit, apalagi kita nggak tahu cara mainnya gimana. Betul. Kayak apa tuh yang anak-anak muda sekarang banyak itu kan ya, Mm-mm. blockchain atau apa Ya. gitu lah ya kan. Akhirnya kan ya kayak yang kita tahu sekarang ini kan, ya akhirnya kembali ke investasi yang paling konvensional, yang paling terpercaya ya masih properti lah, Ya. menurut saya. Berarti bisa dibilang Kang Ikang Fauzi ini adalah penganut super konvensional, baik asuransi dan juga investasi, gitu ya? Iya, maksudnya dibuktikan dengan kondisinya juga gitu. Betul. Kalau memang itu masih ampuh, kenapa tidak? Yes. Tapi kalau emang udah nggak relevan lagi ya mungkin saya berubah kali ya. Gitu. Selama masih iya ya begitulah. Sekarang misalnya begini. Orang sekarang mungkin ada beberapa pihak komunitas yang berhenti beli rumah. Dia bilang nyewa aja. Betul. Oke. Tapi sampai kapan? Begitu lo udah umur 40 tahun. Lo udah nggak punya kemampuan lagi untuk punya rumah. Iya, nyicil rumah. Terus mati dalam keadaan tidak punya aset. Apa yang lo berikan sama anak istri dan turunan kita gitu lah. Berarti nggak ada solusi kan? Solusinya mungkin kita happy-happy aja sekarang. Begitu tua kita suffer. Beda kalau kita benar-benar bukan memaksakan tapi mengoptimalkan kemampuan kita untuk investasi di bidang properti. Pada saat tua kita hidupnya tetap langgeng. Yes. Kecuali kalau ada solusi ya, Ya. silakan kalau ada solusi gitu lah ya Bang. Oke, Nah, baik. ya, sewa tuh kan bukannya aset dia gitu loh. Dan alangkah bagusnya kalau seandainya nilai sewa itu bisa jadi cicilan dia gitu kan. Oke. Ujung-ujungnya dia punya aset. Berarti pertanyaanku yang terakhir ini pas lah ditanya ke Kang Ikang Fauzi, meskipun jadi musisi tapi kan ternyata di ultimate pengusaha properti juga. Mungkin boleh sharing buat teman-teman Sobat Cuan. Apa sih tips and triknya kalau akhirnya kami yang masih muda ini berminat juga untuk berinvestasi di sektor properti? Iya, yang pertama kita lihat sesuai dengan kebutuhan dulu. Ya, jangan keinginan, tapi kebutuhan. Kalau emang rumah, ya rumah dulu. Kalau apartemen, apartemen. Dan masing-masing itu punya kriterianya, punya sifat-sifat yang menempel ke dalam produk itu sendiri. Ya, kalau rumah itu punya kelebihannya di mana, apartemen ini punya kelebihannya di mana. Masing-masing itu tergantung dengan kebutuhan dia. Misalnya dia kerja di mana dan sebagainya gitu loh. Nah, untuk membuat kita menjadi mampu, dan ada yang bilang kan misalnya, wah saya ngoyo nih sampai tua baru lunas. Hidup saya hanya bayar KPR doang. Nah, mungkin pertanyaan saya, emang kita itu harus berhitung. Yang paling ideal kita bayar itu sepertiga pendapatan kita, Mbak. Jangan ngoyo, jangan 100%. Ya kayak begitu. Tapi kalau sepertiga, I think masih sehat. Masih sehat. Dan jangan lupa loh, pendapatan naik. Betul. Iya kan? Kalau cicilan ya segitu-segitu aja gitu loh. Nah ini, jadi emang ya kita harus mensiasati. Yang saya bilang, kita harus jadi subjek di sini. Makanya aku percaya sama investasi bisnis yang benar-benar kita kuasai dan kita melit investasi itu. Gitu. Makanya kenapa saya di properti, karena satu, kakak saya arsitek. I believe him. He's my brother. Ya, dia sekarang arsitek senior. Jadi mulai dari situ kita jalan. Aku mulai dari investasi. Udah gitu hanya kasih ini aja, naruh uang aja di perusahaan dia. Udah gitu jadi direktur, jadi pemilik. Akhirnya sekarang punya sendiri saya. Gitu. Tips investasi dari Kang Ikang Fauzi, musisi tapi punya usaha properti, yang penting harus menguasai sektor usahanya. Iya benar. Kemudian yang kedua, lihat juga supply and demand-nya. Ya. Gitu ya. Dan satu hal ya Mbak ya, yang mungkin saya pengen kasih alarm sama para musisi nih, atau saudara-saudara saya artis ya. Kita ini kan di bidang entertainment. Betul. Ya. There's no business like show business. Paham? Oke. Berarti apa? Bisnis yang paling rumit, yang paling utama, yang paling kompleks. kompleks itu adalah bisnis
show business. Kalau kita punya pengalaman di situ, kita punya kemampuan dan kita punya profesionalitas di situ. Bisnis yang lain itu hanya bicara lu nambah ilmunya aja produknya. Tapi entertainment itu ada di semua lini produk. There's no business without entertainment. That's my opinion. Silakan kalau nggak setuju, ayo kita bicara sekarang. There's no business, without entertainment. Let's talk sport, sportainment, edukasi, edutainment, semua pakai entertainment. Kenapa? Entertainment itu adalah unsur daripada marketing. Yang bisa mengkomunikasikan, yang bisa menyampaikan value-value dan target yang bisa kita capai dari kita melakukan investasi itu gitu. Itu entertainment gitu lah. Entertainment kan definisi itu kan, membuat orang jadi happy, percaya sama kita, membeli produk kita gitu. Oke, sebuah insight yang menarik sekali. Terima kasih loh Kang Ikang Fauzi sudah meluangkan waktu sama kami di Cuap-Cuap Cuan. Jangan kapok-kapok ya main ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dini ya. Sukses terus. Semoga ini BPJS Kesehatannya juga mendengarkan gitu ya. Iya. Jadi buat sobat-sobat cuan yang memang punya dan BPJS saya Kesehatan, nasabah setia BPJS. Nasabah. Saya juga. Semoga didengarkan, semoga saya bangga punya BPJS. Di-upgrade terus kualitasnya, itu harapan kita ya. Harapan kita semakin banyak orang yang mampu punya BPJS, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang kurang mampu yang itu. memang lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Ikang. Semoga sehat selalu ya Kang. Sama-sama. Terima kasih Sobat Cuan udah mendengarkan Cuap-Cuap Cuan kali ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Baksh ke Papa Metropolitan.